Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengyuli Fitriani. Dalam video ini saya ingin memaparkan aksi nyata modul 21 mengenai komunitas belajar. Komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Oke, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan koordinator Kombel kami, tim dokumentasi, dan tim penggerak konten. Dalam melaksanakan kegiatan komunitas belajar, kami berpatokan pada siklus inquiry komunitas belajar berikut. Tahap pertama adalah melakukan refleksi atau analisis kebutuhan topik belajar. Pada tahap ini dapat dilakukan diskusi untuk menggali dan melakukan analisis kebutuhan belajar anggota Kombel. Kebutuhan belajar dapat diputuskan berdasarkan data pada rapor pendidikan dan data lain yang relevan. Dapat juga dilakukan melalui survei sederhana atau rembuk diskusi. Pada tahap ini juga dapat dilakukan analisis kebutuhan belajar berdasarkan pemetaan tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh mayoritas teman sejawat. Berdasarkan hasil diskusi, analisis, dan survei yang telah dilakukan, maka pada tahap selanjutnya komunitas belajar dapat menyepakati topik dan waktu pelaksanaan belajar. Tahap selanjutnya yaitu persiapan kegiatan belajar bersama. Pada tahap ini akan ditetapkan tujuan, bentuk kegiatan belajar, serta narasumber yang relevan sesuai kebutuhan. Pada kegiatan belajar kali ini, kelompok belajar kami menetapkan tujuan yaitu mentoring guru untuk memberikan penguatan kemampuan numerasi pada peserta didik dengan menerapkan keterampilan dan pengetahuan matematika yang sudah dipelajari. Waktu pelaksanaan belajar yang kami rencanakan yaitu dari tanggal 19 sampai 21 Agustus 2024. Bentuk kegiatan belajar yang kami rencanakan yaitu mentoring dengan narasumber internal atau berasal dari anggota komunitas yaitu Bu Zauharnis SPD MPD. Kami memilih rekan kami sebagai narasumber karena beliau pernah mendapatkan materi pelatihan serupa pada kegiatan MGMP mata pelajaran yang beliau ampu. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan belajar bersama. Semua hal yang sudah disepakati dan direncanakan sebelumnya dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada. Setelah belajar bersama dalam komunitas, maka hasil belajar akan diimplementasikan agar berdampak pada guru dan murid. Pada tahap perencanaan ini, kita akan membuat tujuan aksi nyata yang berdampak pada murid sesuai dengan topik yang dipelajari. Adapun tujuan dari aksi nyata yang akan saya lakukan adalah memberikan penguatan kemampuan numerasi pada peserta didik dengan menerapkan keterampilan dan pengetahuan matematika pada program P5. Berikut dokumentasi saat implementasi hasil belajar. Penguatan numerasi pada peserta didik saya terapkan pada proyek penguatan profil Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Pada tema gaya hidup berkelanjutan, banyak data yang dapat disajikan dan memerlukan interpretasi yang tepat untuk dapat memecahkan permasalahan lingkungan. Siswa diberikan pelatihan untuk menyajikan data dalam berbagai bentuk. Siswa juga dibimbing untuk menginterpretasikan data secara tepat. Setelah melakukan implementasi hasil belajar, tahap selanjutnya adalah berbagi praktik dari implementasi yang sudah dilakukan. Setelah melakukan observasi dan berdasarkan instrumen yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan numerasi pada peserta didik meningkat setelah diberikan penguatan dan pelatihan pada kegiatan ini. Namun, program ini hanyalah sebagian kecil cara agar kemampuan numerasi siswa meningkat. Bimbingan dan pembiasaan haruslah diberikan secara kontinu dan terus-menerus karena kemampuan numerasi ini sangat penting dalam memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan.